Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan kita. Nggak terasa sekarang udah semester 3 aja ya. Nah, semester yang pertama kan kita tuh telah membahas tentang sejarah pendidikan Islam di Singapura. Nah, di kesempatan kali ini tuh kita akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam dan ruang lingkupnya. Baik, simak terus videonya, jangan sampai ketinggalan, oke? Sejarah pendidikan Islam tidak terlepas dari sumber pendidikan Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sumber utama melalui firman-firman-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, sumber pendidikan Islam yang kedua adalah Nabi Muhammad melalui hadis-hadisnya, melalui perkataannya, perbuatannya, serta takdirnya. Artinya, sumber pendidikan Islam selanjutnya adalah perkataan dan perbuatan sahabat yang merupakan penerus atau yang paling memahami tentang Rasulullah itu. Nah, apa itu sejarah? Menurut bahasa, sejarah adalah silsilah asal-usul kejadian peristiwa yang benar terjadi pada masa lampau. Kebenaran sejarah tidak seperti kebenaran ilmu pengetahuan yang lain bisa dibuktikan dengan cara eksperimental. Nah, eksperimental ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan percobaan. Nah, contohnya tuh ilmu yang menerapkan cara eksperimental tuh seperti matematika, fisika, ilmu pengetahuan umum lainnya yang bersifat mutlak dan pasti kebenarannya. Sementara sejarah dia tuh lebih ke banyak bersifat subjektif lah ya, yang dipengaruhi oleh pendapat sang penulis sejarah tersebut gitu. Nah, selanjutnya ilmu pendidikan Islam. Nah, apa itu pendidikan Islam? Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang membimbing, tentang membina mental, sehingga si anak didik tuh sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis gitu. Nah, pendidikan Islam tidak hanya bersifat teori-teori aja, tetapi ada juga praktiknya di dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam tidak memisahkan antara iman dan amal saleh. Oleh karena itu, pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal gitu. Selanjutnya kita bahas tentang sejarah pendidikan Islam. Nah, sejarah pendidikan Islam itu dia lebih ngebahas ya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat Islam sejak pertama kali datangnya Islam atau bahkan sejak datangnya Nabi Muhammad sampai sekarang. Nah, sejarah pendidikan Islam ini nih dia tuh berbeda dengan ilmu agama-agama yang lain. Kalau yang lain tuh kan dia lebih fokus ngebahas tentang hukum agama, ajaran agama. Nah, kalau yang ini nih kita diajarkan lebih condong ke catatan cerita sejarah Islam itu lahir, dan kita akan beranalisa terhadap suatu peristiwa yang ada di dalam masyarakat Islam gitu. Jadi di sini ada 3 nih periodisasi sejarah pendidikan Islam. Yang pertama ada periode klasik, yaitu bisa kita katakan zaman Rasulullah. Yang kedua periode pertengahan atau kemunduran, yaitu akhir zaman periode Abbasiyah. Yang terakhir periode modern atau pembaruan dari 1800 Masehi sampai sekarang gitu. Nah, terus ada manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam nih. Terkadang orang tuh bertanya sih, apa pentingnya belajar sejarah pendidikan Islam? Mempelajari sejarah sudah semacam kewajiban kita dalam Islam, sejarah apapun itu, karena akal sehat kita ini dituntut untuk selalu melakukan iktibar atau mengambil pelajaran dari siapapun atau apapun yang ada di dunia ini, yang baik dijadikan teladan dan yang buruk dijadikan pelajaran. Nah, salah satu manfaatnya tuh kita bisa belajar dari kesalahan dan pencapaian masa lalu serta menerapkan pelajaran tersebut dalam konteks masa kini. Nah, sekarang masuk ruang lingkup sejarah pendidikan Islam. Nah, ruang lingkup sejarah pendidikan Islam itu adalah batasan yang ditetapkan untuk menemukan sebuah topik dalam sebuah sejarah. Adapun pembagiannya tuh ada 5. Yang pertama, waktu, pelaku, tempat, nama kelembagaan, dan kurikulum. Gitu. Jadi kesimpulannya, dengan mengkaji sejarah, kita bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan Islam sejak zaman Nabi Muhammad hingga saat ini, termasuk pertumbuhan, perkembangan, kemajuannya, kemundurannya, serta kebangkitannya kembali itu. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Semoga di mata kuliah sejarah pendidikan Islam kita harapkan bisa memberikan wawasan penting untuk membangun pendidikan Islam yang lebih cerah ke masa depan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Semoga kita masih dapat berjumpa lagi di semester berikutnya. Oke, bye. Kapan terakhir kali kamu dapat